Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bersama-sama menyimak pembelajaran daring untuk mata kuliah fitokimia. Nah, tema kita hari ini adalah screening fitokimia. Apa itu screening fitokimia? Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari sama-sama kita lafalkan sholawat al-fatihnya. Ya, jadi screening fitokimia ini ada nggak ya? Semoga masih ada di sini. Oke, belum ada. Jadi screening fitokimia itu adalah analisa kualitatif. Ayo, ada yang masih ingat analisa kualitatif dan kuantitatif itu bedanya apa? Oke, boleh kalian nanti tuliskan di kolom komentar analisa kualitatif itu yang seperti apa, kuantitatif itu seperti apa. Kalau masih bingung nanti pasti akan secara tidak langsung akan saya jelaskan juga kok. Jadi screening fitokimia itu adalah analisa kualitatif untuk melihat ada atau tidaknya metabolit sekunder pada ekstrak atau pada bahan alam yang akan kita kembangkan, biasanya arahnya seperti itu. Nah, tujuan kuliah hari ini adalah yang pertama nanti kalian mampu menjelaskan tentang apa itu screening fitokimia, apa itu screening golongan terpenoid, apa itu screening golongan fenolik, apa itu screening golongan alkaloid, dan apa itu screening golongan glikosida. Nah, sebelum mulai, karena ini pertemuan ke-9, minggu lalu kita UTS, bagaimana UTS-nya? Apakah ada kesulitan dalam menjawab soal atau mungkin ada poin-poin soal yang tidak bisa, ya kurang bisa dipahami? Nanti boleh ya sharing-sharing terkait itu. Nah, pertemuan terkait metabolit sekunder kita sudah apa namanya sepakat bahwa kita akan mengelompokkan metabolit sekunder menjadi 4 bagian ini. Jadi ada terpenoid, fenolik, alkaloid, dan golongan glikosida. Ini berdasarkan biogenesisnya yang kemarin juga masuk ke soal UTS ya, terkait dengan jalur biogenesis metabolit sekunder. Nah ya, karena kita sudah fokus ada 4 jenis ini untuk metabolit sekunder, maka screening fitokimia yang akan kita pelajari juga akan disesuaikan dengan 4 jenis ini. Kita mulai dulu dari pengertian screening fitokimia. Screening fitokimia masuk ke dalam metode analisis untuk menentukan jenis metabolit sekunder yang ada pada tumbuhan. Jadi, tadi kenapa saya sebutkan kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif itu arahnya kita melihat ada atau tidaknya. Kalau kuantitatif biasanya kita melihat seberapa banyaknya. Nah, untuk melihat ada atau tidaknya misalnya terpenoid, kita melakukannya screening. Tapi kalau untuk melihat, seberapa banyak fenolik yang ada di tumbuhan, kita nanti melakukannya dengan, analisa kuantitatif. Ya, jadi kualitatif untuk screening ini kita cuma lihat, ada nggak sih gitu, kalau ada, oh berarti nanti, oh ini ada nih terpenoidnya, berarti mungkin kita bisa lanjut ke pemisahan dan pemurnian, misalnya seperti itu. Jadi screening ini adalah kayak deteksi awal, apakah, ada metabolit sekunder pada tumbuhan atau bahan alam. Kalau ada, biasanya dilanjutkan akan kita kembangkan menjadi sediaan farmasi atau sediaan kosmetik atau sediaan, nutrasetikal atau sediaan makanan, seperti itu ya. Nah, screening ini merupakan serangkaian pengujian dengan reaksi tertentu, yang mana intinya biasanya kalau kita melakukan screening adalah bahan alam, misalnya dalam bentuk ekstrak tadi ya, ekstrak kita kasih reaksi tertentu, kita kasih reagen, nah kita lihat, yang dilihat apa, 2 poin biasanya yang dilihat, adakah perubahan warna sama ada atau tidak endapan. Sorry, bukan endapan, ada atau tidak endapan juga bisa, sama satunya adalah terbentuk busa atau tidak. Karena kemarin sudah saya sampaikan kalau misalnya ada satu metabolit sekunder yang sifat khasnya adalah bisa membentuk busa, yaitu saponin. Jadi yang kita lihat tadi bukan 2 ya, mohon maaf ada 3, ada nggak perubahan warna, ada endapan, ada atau tidaknya busa. Tapi tiga-tiganya ini bukan untuk satu golongan. Nah, setelah ini akan kita bahas. Nah, screening fitokimia sendiri syaratnya ada 3. Sederhana dan cepat, menggunakan peralatan yang sesedikit mungkin dan selektif untuk kelompok tertentu. Misalnya kalian mau melakukan screening pakai
KLT. Kalau KLT kan masih gampang ya, tinggal, ambil platnya kemudian dimasukin ke fasenya, kemudian ya udah tinggal dilihat gitu misalnya, itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian sudah pakai kromatografi yang alatnya mahal gitu misalnya, nah itu udah kita tidak bisa sebut itu sebagai screening fitokimia. Jadi alatnya harus sesedikit mungkin dan hasilnya itu harus cepat. Kayak misalnya kita melakukan, apa ya, apa ya, misalnya ya, mau nyontohin test pack tapi kalian belum pernah ada yang hamil. Misalnya kemarin apa itu namanya, swab antigen gitu misalnya. Kalau kalian misalnya, tesnya sekarang terus ketahuan kalau misalnya kena Covid gitu atau enggak kena Covid misalnya, bebas dari Covid, nah itu masuk ke screening. Tapi bukan screening fitokimia, screening untuk Covid gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian melakukan uji PCR, kan PCR nggak bisa langsung. Nah, itu berarti bukan screening. Karena apa? Karena dia tidak bisa langsung, tidak bisa dengan cepat menemukan hasilnya. Jadi screening itu syaratnya yang ada 3, sederhana dan cepat, mudah, penggunaan peralatan, yang sesedikit mungkin, dan selektif untuk kelompok senyawa tertentu. Oke, kita lanjut ke screening golongan terpenoid. Golongan terpenoid yang paling sering dikembangkan itu adalah golongan saponin dan juga golongan triterpenoid. Golongan saponin sendiri adalah saponin ya, kita balik lagi ke saponin. Saponin dia punya aglikon berupa sapogenin. Nah, sapogenin ini yang bisa menyebabkan dia berbusa. Sehingga kalau biar bisa tahu ada saponin atau tidak, biasanya ekstrak bahan alamnya tinggal dipanaskan, kemudian ditambah reagen tertentu, kemudian dikocok. Kalau dia hasilnya ada busanya, ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Kayak ini misalnya kan nggak kelihatan ya busanya ya, berarti dia saponinnya negatif. Tapi kalau dia positif, pasti di atas ada gelembung-gelembung busanya. Kemudian golongan triterpenoid. Ini penjelasannya, triterpenoid merupakan turunan terpenoid yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isopren. Ini fungsinya antiviral. Kemudian kalau untuk screening caranya gimana? Biasanya pakai reaksinya Lieberman-Bouchard. Nah, ini kalau yang saponin positif tuh kayak gini, tapi kalau saponin negatif tuh kayak gini, nggak kelihatan. Sorry. Nggak kelihatan seperti ini ya. Nah, ini kalau saponin yang positif, dia kelihatan bagus. Nah, jadi ekstraknya atau bahan alamnya kita tambah air panas, kemudian ditambah reagen. Reagennya untuk saponin apa? HCl. Kemudian kalau ada busa, berarti dia saponin. Kalau triterpenoid, biasanya nanti ekstrak kita masukkan ke tabung reaksi, kita tambahkan Lieberman Bouchard, kemudian tambahin asetat anhidrida sama asam sulfat pekat. Kalau warnanya merah biasanya arahnya terpenoid, tapi kalau warnanya biru berarti dia mengandungnya steroid. Kemudian yang kedua ada fenolik, ini penjelasan singkatnya terkait fenolik. Jadi fenolik adalah kelompok terbesar yang berperan sebagai antioksidan alami. Ini jenisnya ada banyak sekali. Selain antioksidan, dia juga bisa sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan juga anti jamur. Untuk fenolik tidak ada reaksi busa, yang ada adalah reaksi warna. Jadi biasanya ada 2 cara. Yang pertama dengan sampel ditambah FHL3. Kalau ada perubahan warna menjadi spektrum hijau, ungu, biru, dan hitam, maka ada fenoliknya. Atau sampel ditambahkan dengan etanol dulu, kemudian dipanaskan sampai mendidih, kemudian campuran etanol sama sampel ini tadi disaring, dikocok, kemudian ditambahkan serbuk magnesium, diteteskan HCl. Kalau spektrum warna yang muncul adalah merah, berarti dia mengandung fenolik. Seperti itu ya. Kemudian lanjut kita ke alkaloid. Alkaloid kemarin ciri khasnya adalah dia yang punya minimal 1 N. Ya, karena punya 1 N ini biasanya dia aktivitasnya lebih banyak ke antimikroba. Alkaloid sama kayak fenolik, jadi dia bisanya pakai reaksi warna. Caranya gimana? Ekstrak ditambah dengan amonia pekat, kemudian disaring ditambah asam sulfat 2N, kemudian dikocok lagi, kemudian dikasih 3 reaksi. Ini boleh pilih ya, tapi biasanya kalau kalian baca referensi itu nggak mungkin diambil 1, pasti 2. Jadi misalnya ditambah Mayer sama Dragendorf, atau Mayer sama Wagner, atau Dragendorf sama Wagner, seperti itu. Jadi yang dilihat itu ada atau tidaknya endapan. Jadi kalau yang tadi, yang saponin, terpenoid khususnya saponin tadi busa, kalau triterpenoid masih warna, fenolik warna, alkaloid ini kita lihat endapan.
Terakhir terkait dengan glikosida, jadi kalau glikosida ini biasanya, yang terkenal glikosida jantung ya, tapi kalau glikosida ini ininya ada yang, bagian gula dan non gula. Kemudian caranya adalah seperti ini, jadi larutan percobaan ekstraknya itu diuapkan dulu, di atas water bath, kemudian, ekstrak yang kental tadi, ditambahkan asam asetat anhidrat, ditambahkan asam sulfat, kemudian kalau warnanya spektrumnya biru ke arah hijau berarti dia ada glikosida. Oke, itu tadi terkait dengan screening fitokimia, ini untuk kesimpulannya. Jadi tadi kita sudah bahas terkait screening fitokimia yang berarti screening fitokimia merupakan analisa kualitatif untuk melihat ada atau tidaknya metabolit sekunder. Dengan syarat dia harus sederhana, cepat, dan selektif. Kemudian screening terpenoid, kita bisa melihat kalau misalnya saponin kita lihat reaksi busa, kalau misalnya triterpenoid, kita lihatnya reaksi warna dengan reaksi Lieberman-Bouchardat. Untuk fenolik, kita pakai reaksi warna dengan reagennya FeCl3, kemudian bisa juga ditambah dengan etanol, dididihkan, kemudian nanti ditambahkan serbuk magnesium dan juga HCl. Untuk alkaloid, alkaloid tadi yang ada N-nya, kita lihatnya adalah endapannya. Jadi, kita tambahkan pereaksi dulu, kemudian kita tambahkan pereaksi selanjutnya ada Mayer, Dragendorf, atau Wagner, atau minimal 2 ya. Dilihat ada atau tidaknya endapan dan juga, meskipun dia sudah ada endapan, kita lihat warnanya apa. Yang terakhir screening golongan glikosida, nanti bisa diuapkan, kemudian dilarutkan dengan asam asetat, kemudian ditambah bereaksi asam sulfat, kemudian dilihat perubahan warnanya. Oke, mungkin dari saya itu terkait dengan penjelasan screening fitokimia. Nah, untuk absensinya, silahkan kalian mencari satu satu karena absensi kan individu ya, silahkan kalian mencari satu artikel, boleh sama temannya, boleh tidak. Intinya silahkan kalian mencari satu artikel terkait dengan screening, kemudian kalian tuliskan di artikel itu screening fitokimia yang digunakan itu dia screening untuk melihat metabolit sekunder apa, kemudian caranya bagaimana. Nah, itu silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi yang dituliskan adalah judul artikelnya, screening terhadap metabolit sekunder apa, dengan caranya bagaimana, ditambah hasilnya. Jadi, misalnya saya ngambil, salah satu artikel saya terkait dengan sudah ada yang di-publish belum ya? Saya juga lupa. Misalnya ada artikel judulnya screening fitokimia daun pepaya misalnya. Nah, di judul ini apa yang dilihat metabolit sekundernya ternyata yang dilihat adalah fenolik, flavonoid, tanin, saponin misalnya. Kemudian caranya bagaimana yang flavonoid misalnya ditambah dengan FeCl3 dilihat endapannya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata positif flavonoid. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada 4 baris, baris pertama 5 baris sama nama kalian ya. Nama, kemudian judul artikel, kemudian, metabolit sekunder yang dilakukan screening itu apa jenisnya, caranya bagaimana, hasilnya bagaimana. Gitu ya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya untuk penjelasan terkait dengan screening, semoga bermanfaat. Kurang salah dan hilangnya saya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.